Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati Khalifah Syiar Dalam Gelap Abah Hakim Bawahir dan juga Abang Zulmi serta Pak Ustadz Fajar. Mata'anallahu bitulli hayat yamin. Amin. Semoga Allah selalu dan senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam malam hari ini yang perlu saya garis bawahi, pada malam hari ini saya tidak memberikan mau'idatul hasanah, saya hanya sekedar sharing, berbagi ilmu pengalaman, berbagi pengalaman saya sebagai sama-sama orang yang pernah berbuat dosa. Saya mau menyampaikan sedikit pesan sebagai tanda bahwa kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita betah duduk di majelis. Itu salah satu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikan di lautan. Ikan kalau di lautan tuh betah karena itu habitatnya. Dan tanda orang yang belum dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah nggak betah tuh duduk di majelis. Ada aja gitu yang digaruk. Mulai nggak betah tuh kalau duduk di majelis. Jadi caranya apa biar kita betah di duduk di majelis? Caranya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan hal-hal yang baru kita lakukan. Emang awalnya itu susah, karena kalau orang yang baru tobat, bukan saya sok suci bilang baru tobat, karena kalau orang yang baru tobat itu sulit gitu menerima kebenaran, kayak datang di majelis masih sulit. Makanya kalau ada orang yang datang baru tobat itu, kita harus ngerangkul dia, jangan dipukul. Walaupun salah, dikit-dikit salah, kayak ke masjid pakai baju Rolling Stone, nggak pakai peci apa gimana, nggak sopan baju-bajunya, itu kita bilanginnya pelan-pelan. Karena kalau kita bilanginnya secara kasar, maka dia kapok tuh ke majelis. Masa orang-orang, karena kan orang yang tobat datang ke masjid itu, dia udah hatinya itu udah didorong oleh Allah, secara tidak langsung merupakan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita olok-olokan sama aja kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harus rangkul tuh. Kalau orang baru ke majelis, kita lihat pakai bajunya masih Rolling Stone, beliin baju. Nggak punya baju, kasih baju. Jangan dikata ya? Jangan dikata. Belum punya songkok, pakaiin songkok kan? Belum punya bini. Kasih bini. Jangan kasih bini, kasih motivasi. Tapi jangan rangkul. Cari ente. Kalau dikasih bini lah banyak yang tobat. Tapi tobatnya bukan karena Allah, karena mauan. Alhamdulillah. Saya sama pada malam hari ini tuh sebenarnya saya menanti-nantikan Pak Fajar bicara di sini. Karena saya kalau melihat Pak Fajar ini, Masya Allah, jadi keinget suatu tokoh yang hebat dari NTB. Ingat gak Tuan Guru Bajang? Mirip ya? Mirip kan 11-12. Bahkan Tuan Guru Bajang yang mirip Pak Fajar. Gantengnya sama, dibawanya sama. Pada malam ini saya sangat berharap beliau bisa mengisi acara. Habis ini dah? Iya, habis ini udah bisa. Kadang-kadang udah cukup. Bisa lah dibahas ini. Ya. Cakep-cakep. Terus salah satu kita sulit bertobat itu, salah satu sulitnya kita istiqomah adalah kita setiap hari masih makan makanan yang haram tuh. Emang kadang-kadang kan kalau orang Islam kan simpel banget ya. Yang haram tuh cuma 2, anjing sama babi. Itu doang. Padahal banyak cara-cara haram. Kayak contoh seperti kita kerja di perusahaan nih. Kita itu kan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Nah itu kadang-kadang kita jam 8 pagi absen tuh, nggak langsung kerja, pergi dulu ngopi. Nah itu waktunya itu ditagih nanti sama Allah. Subhanahu wa ta'ala ditagih sama Allah. Lah jangan main-main sama perusahaan. Setiap tanggal 1 Mei, 1 Mei demo. Iya, minta hak, tapi kewajiban kita sebagai karyawan belum terlaksanakan secara penuh. Nah ini merupakan suatu yang haram dengan caranya korupsi terhadap waktu. Bahaya nih kayak gini Pak. Makanya buat yang karyawan-karyawan di sini atau bos pun sekalian, saya menasehati agar memberikan hak dan kewajibannya itu secara utuh. Jadi apabila kita digaji sama perusahaan itu 5 juta, bekerjalah seperti orang yang digaji 8 juta. Nanti itu 3 jutanya diganti sama Allah. Dengan apa? Dengan rezeki, dengan istri yang saleh, dengan anak-anak yang pintar. Tapi di saat kita kerja digaji sama perusahaan 5 juta dan kualitas kerja kita seperti orang yang digaji 2 juta, males-malesan nih kerjanya nih. Ya udah tuh, diambil sama Allah. Agak bakal cukup rezekinya. Jalan kayak gitu. Allah ngambil rezeki orang. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu proses tobatnya itu ada 2 langkah, Pak. Kita minta pengampunan sama Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. Tapi kalau kita dosa sama manusia, itu ada 3 langkahnya. Yang pertama kita minta pengampunan dari manusia tersebut dan minta pengampunan sama Allah, baru itu diampuni. Kalau manusia nggak redo, masalah di kita, celaka. Bahkan sedetail itu Allah Subhanahu wa taala terhadap hak dan kewajiban. Dan juga saya ingin menjelaskan terkait tentang bagaimana cara kita beristiqomah. Cuma karena terbatasnya waktu dan minimnya ilmu saya, maka saya minta kepada yang terhormat Al-Ustadz Fajar untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara istiqomah Ustadz. Istiqomah dahulu.